Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi power bank yang support direct charging. Tentunya berdasarkan tes dan riset, ini alat tes dan riset saya. Pertama, menggunakan ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Lalu yang kedua, dengan menggunakan kabel sakti dari brand E2C PD. Jadi, saya menggunakan konsep semuanya lewat jalur PD. Ini ada 8 power bank yang akan saya rekomendasikan dan saya tes untuk di reset. Oke, pertama dari brand Acmic Digimax 22,5 watt. Lanjut juga nanti ya dari brand Venson. Ini Venson 22,5 watt, nama serinya FHL. Lanjut nanti juga dari brand Vivan VVB M10. Ini support fast charging 18 watt. Lanjut juga dari brand Vivan lagi, ini Vivan VVB T10. Ini menggunakan sel lithium dari brand Samsung Lithium Ion 30 watt. Lanjut, ini ada dari brand Usems BJ seri. Ini menggunakan sel lithium ion juga, kapasitasnya 9000 mAh, 22,5 watt fast charge-nya. Lanjut, ini power bank-nya warnanya cukup bagus sekali, gradient dari brand Robot RT serinya. Sebentar, saya agak lupa, RT11. Ini support PD 20 watt. Lanjut, nanti ada dari brand juga power bank Delcel. Ini Delcel Gear, lihat modelnya seperti power bank outdoor. Ini 22,5 watt fast charge-nya. Yang terakhir nanti dari brand Baseus. Ini Baseus Bipo 20 watt. Modelnya putih seperti ini. Seperti apa performa power bank yang saya sebutkan ini dalam mencharging ke ponsel Realme 9i? Apakah support direct charging atau tidak? Simak videonya. Baik, pertama sebagai dasar tes, coba saya menggunakan adapter charger bawaan perusahaan dahulu. Ini saya menggunakan adapter charger standarnya Oppo, Superbook 45 watt. Nah ini ya, dengan menggunakan kabel charger juga bawaan Oppo, Superbook 40 watt. Baik Oppo maupun Realme itu sama saja, hanya beda nama saja. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini, sudah saya hubungkan start dari baterai 1%, direct charging aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Saya tata seperti ini, lihat dari sisi stop kontak mencapai 27 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi membaca 9,4 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22,9 atau 23 watt. Lihat ini. Ini daya paling tinggi karena saya menggunakan adapter charger bawaan Oppo A3X 45 watt dengan menggunakan kabelnya juga. Lihat ini. Ini daya maksimalnya dia. Ke Realme direct charging 33 watt saya catat. Dia catatannya ini ya, 23 watt atau 2,4 ampere. Ini daya paling baik untuk dijadikan dasar. Baik, pertama tes power bank dari brand Vivan VVB T10. Kalau pengen lihat dari sisi struktur yang ada di spesifikasi, dia seperti ini spesifikasinya. Kapasitasnya 10.000 mAh, daya maksimalnya 18 watt. Kalau dia mengatakan support PD dan QC 3.0. Nah, seperti ini portnya, ada micro USB 1, Type C 1, USB A1. Kalau pengen lihat fisik secara keseluruhan, dia seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Indikator atau notifikasi yang muncul cuma seperti ini, atau anggap standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,2 watt. Sudah sesuai ya, secara notifikasi standar charging atau relnya di daya 9,3 watt. Baik, lanjut tes dari brand Baseus. Ini Baseus Bipo support PD 20 watt. Nah ini dia menggunakan sistem digital display yang ada di sini. Lihat ini, saya nyalakan, dia akan nyala seperti ini. Kemudian dari sisi spesifikasi bisa dilihat di sini cukup banyak sekali tulisannya. Coba saya perjelas sebentar ya. Nah seperti ini ya spesifikasinya, silakan dilihat sendiri. Kemudian dari sisi port ini ada 4 port, 2 port USB A, 1 port Type C dan 1 port micro USB. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Nah tidak ada notifikasi direct charging ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data definisi. Lihat 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,4 watt. Dart chargingnya belum aktif untuk menggunakan power bank PD 20 watt. Baik, lanjut tes power bank dari brand Robot serinya RT11. Bisa dilihat dari sisi spesifikasinya dia seperti ini. Output maksimalnya 20 watt. Nah, ini warnanya cukup bagus sekali, gradien warna seperti ini. Kemudian dari sisi struktur port ini ada 3 port, 1 port USB A, 1 port USB C, dan 1 port micro USB. Ini indikator baterainya dia seperti ini. Nah, saya nyalakan dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Nah, ini dart chargingnya aktif, ada desimalnya. Padahal PD 20 watt. Basis Bipo tadi juga PD 20 watt tapi tidak ngangkat atau tidak aktif ya dart chargingnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Coba kita lihat dari sisi indikator fast charging dahulu yang ada di power bank nyala warna merah ini. Ini indikator baterai, ini indikator fast charging. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data definisi. 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 21 watt. Statusnya dart charging aktif ya, cukup bagus sekali. Rel berada di daya 21, sekian watt. Baik, lanjut tes power bank dari brand Acmic. Ini Acmic Digimax Mini atau Super Mini. Cukup kecil sekali power banknya. Ini menggunakan sel lithium ion. Lihat ini saya tekan, digital displaynya seperti ini. Nah, ini saya pemakaian sudah sekitar 3 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik atau masih awet. Ini lihat portnya dia seperti ini. Ada dual port USB A, 1 port PD untuk in out. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Dart charging aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data definisi. Lihat 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 21 watt. Lihat ini. Cukup stabil sekali dayanya. Nah ya, jadi bisa ya power bank Acmic ini untuk mengaktifkan dart charging. Nah, lihat ini rel berada di daya 21 watt. Baik, lanjut tes power bank dari brand Usems. Namanya Usems BJ seri. Support fast charging 22,5 watt, kapasitas 9000 mAh. Ini menggunakan sel lithium ion. Kalau Usems mengatakan Tenari selnya seperti itu. Nah, lihat ini model power banknya transparan sehingga kelihatan ya komponen-komponen yang ada di power bank itu. Kalau kita nyalakan ada indikatornya di sini, digital display-nya akan nyala seperti ini. Kemudian ini karena transparan kita bisa melihat model chipnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Chipnya ini sebentar, saya perjelas dahulu. Nah, ini chipnya dia menggunakan SW6208 atau chip atau IC lah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dilihat dari sisi port ini ada 1 port USB A, 1 port USB C untuk in out, untuk USB A hanya untuk out saja. Keseluruhan model bodinya seperti ini. Nah, ini spesifikasinya dia. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 11%. Ternyata jalan di standar charging ya, tidak ada indikator dart chargingnya. Oke, tidak apa-apa, kita taruh di sini untuk kita analisis dari sisi struktur dayanya. Lihat struktur dayanya, 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,4 watt. Statusnya ya standar charging Realme sekitar 10 watt ya, rel berada di daya sekali lagi 9,4 watt. Baik, lanjut tes power bank dari brand Venson. Ini kapasitas 20.000 mAh. Nama serinya FHL. Nah, lihat ini spesifikasinya dia seperti ini. Output maksimalnya 22,5 watt. Nah, lihat yang saya beli ini warna putih. Ini ada beberapa port yaitu micro USB untuk in, lalu Type C untuk in out, kemudian USB A ada 2. Keseluruhan model desainnya seperti ini. Nah, ini saya nyalakan indikator baterainya, dia akan nyala seperti ini. Layar sebesar ini, indikator baterainya sekecil ini. Ya, ini hanya untuk pemanis lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Dart charging aktif, ada desimalnya, saya dekatkan.
Nah, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Saya taruh di sini ponselnya. Kita analisis dari sisi power bank. Lihat ada indikator petir yang nyala hijau seperti ini. Itu indikator fast charging atau super fast charging aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Nah, di atas 20 watt ya sudah sesuai. Notifikasinya dar chargingnya aktif, real berada di daya 20, sekian watt. Baik, lanjut tes power bank dari brand Delcel. Ini namanya Delcel Gear. Lihat desainnya seperti power bank ala-ala outdoor. Ini ada model digital displaynya seperti ini, yang ketika saya nyalakan dia akan nyala seperti ini. Kemudian dari sisi fast charging ini support fast charging 22,5 watt, seperti ini spesifikasinya. Delcel Gear kapasitasnya 10.500 mAh. Kalau dilihat dari sisi port, ini ada satu port yang sebelah sini, ini untuk lightning. Kemudian ini ada 3 port, 2 USB-A, 1 USB-C. Biasanya kan ada micro USB ya, tidak ada. Micro USB diganti lightning di sebelah sini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 13%, dari charging aktif ada desimalnya, saya dekatkan. Nah, lihat ya, jelas. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Lihat, power bank indikator nyala petir hijau atau fast charging aktif. Sangat bagus sekali output dari power bank ini. Padahal secara struktur daya dia fast charging 22,5 watt. Lihat ini dia mencapai pada daya 23 atau 24 watt naik turun dengan struktur daya 9,4 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23, sekian watt. Cukup bagus sekali. Support dar charging 33 watt ya, real berada di daya 23,6 watt. Baik, lanjut tes power bank yang terakhir dari brand Vivan lagi. Ini serinya Vivan VPB T10. Ini power bank paling elit yang saya tes untuk video ini. Ini menggunakan sistem digital display warna seperti ini. Ada indikator baterai, ada indikator in, out, dan estimasi pengisian. Kemudian ada indikator atau ada jamnya, lihat ini. Lalu ada juga stopwatch dan timer. Dan juga ada tentang kapasitas kesehatan baterai, siklus baterai, temperatur. Lihat ini. Kemudian dia bisa diatur untuk nyalanya berapa detik. Nah, kembali lagi ke halaman awal. Seperti ini ya digital displaynya. Kemudian ini ada daya 30 watt maksimalnya menggunakan sel dari brand Samsung. Tidak kaleng-kaleng selnya ya. Oke. Dari sisi spesifikasi bisa dilihat di sini. Nah, lihat ini serinya VPB T10, kapasitasnya 10.000 mAh. Dari sisi port ini ada dual port USB-C dan satu port USB-A. Keseluruhan bodinya seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%, dari charging aktif ada desimalnya, saya dekatkan biar jelas. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank Vivan. Lihat ini, dia mencapai pada daya 23 watt, 22 watt. Dengan estimasi pengisian membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, lihat ini, cukup bagus sekali. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Infinity. Lihat 9,4 volt kali 2,5 atau 2,4 ampere. Real berada di daya 23, sekian watt. Dan charging statusnya aktif. Baik, jadi kesimpulannya ke-8 power bank yang support dar charging sudah saya sortir ya berdasarkan tes. Mulai dari performa yang paling bagus ada di 2 power bank ini. Dari power bank Vivan ini harganya lumayan di atas 300.000 sampai 400.000 tergantung promo yang ada. Kemudian yang paling murah Delcel Gear ini harganya sekitar 100 ribuan. Ini performa paling baik, status dar chargingnya aktif dengan rank daya sekitar di 23-24 watt. Kedua power bank ini. Oke, lanjut. Kemudian performa yang menurut saya agak lumayan ada di 3 power bank ini, yaitu Acmic Digimax ini 22,5 watt. Kemudian ada Robot RT11 ini PD 20 watt dan Venson FHL ini dayanya 22,5 watt, kapasitasnya 20.000 mAh. Ini dayanya lumayan bagus untuk dar charging, status dar chargingnya juga aktif. Kemudian yang kemampuannya biasa saja atau standar charging, jalannya ke Realme 9i ya tadi,
ada di 3 power bank ini, Usems, Vivant, VPBM10 dan Basius Bipo PD 20 watt ini jalan di standar charging sekitar 10 watt. Jadi terserah teman-teman mau memilih power bank yang mana untuk kebutuhan ponsel direct chargingnya. Apapun power banknya yang dipilih yang support direct charging, tetap gunakan kabel I2C 120 watt PD ini agar direct chargingnya aktif untuk ke 5 power bank ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video rekomendasi power bank yang support direct charging ke ponsel Realme. Ini Realme direct charging 33 watt. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua power bank yang saya tes ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.